Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, apakah mungkin keturunan iblis bisa bertaubat? Pikiran itu mungkin terlintas di benak banyak dari kita. Sosok-sosok jahat, penuh kutukan, dan penuh dosa sejak awal penciptaan. Mungkinkah ada ruang untuk pengampunan bagi mereka? Jangan lewatkan kisah luar biasa ini sampai habis, karena ceritanya bakal bikin kamu merinding sekaligus merenung. Kita akan menyelami sebuah narasi yang jarang terungkap, sebuah kisah tobat yang tak terduga. Kisah tobatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam. Dunia ini punya banyak rahasia, dan salah satu yang paling misterius terkuak di sebuah riwayat yang tak banyak diketahui. Bayangkan, ada sebuah kisah tentang keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam hingga bertemu Nabi Muhammad. Bukan hanya sekadar hidup, ia bahkan berinteraksi dengan para nabi, menyaksikan sejarah dari sudut pandang yang paling gelap, dan mencela cara dakwah mereka. Kisah ini, yang dicatat dalam riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Umar, adalah sebuah pengingat bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas dari apa yang bisa kita bayangkan. Suatu hari, di sebuah tempat di Gunung Tihamah, Umar sedang duduk bersama Rasulullah. Matahari senja mulai merayap, menyelimuti pegunungan dengan cahaya keemasan. Suasana hening, hikmat. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul. Janggutnya panjang dan beruban. Tangannya memegang tongkat. Langkahnya tertatih. Wajahnya penuh keriput, seakan menyimpan sejarah beribu-ribu tahun. Lelaki itu mengucapkan salam, dan Rasulullah membalasnya. "Siapa engkau?" tanya Rasulullah. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawabannya sungguh menggetarkan. Lelaki tua itu menjawab, "Aku Hamah bin Haim bin Lukais bin Iblis." Umar terdiam. Kata, "Iblis, itu bagaikan guntur yang menyambar di tengah keheningan. Bagaimana mungkin seorang keturunan iblis di hadapan Rasulullah?" Rasulullah, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, tidak menunjukkan rasa takut atau jijik. Beliau hanya bertanya, "Engkau dan iblis hanya berjarak 2 keturunan. Berapa lama waktu yang telah engkau lalui di antara jarak itu?" Hamah bin Haim bin Lukais bin Iblis, yang kini kita sebut saja Hamah, tersenyum pahit. Matanya menerawang jauh, seolah sedang memutar kembali kepingan-kepingan memori dari masa lalu yang sangat panjang. "Usia dunia ini sudah hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja," jawabnya. "Pada malam ketika Kabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan persaudaraan." Rasulullah menunduk. Beliau tahu, ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengakuan dari makhluk yang telah menyaksikan kejahatan pertama di muka bumi. Beliau bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hamah menundukkan kepalanya. Ekspresi penyesalan terpancar dari wajahnya yang tua. "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi," katanya lirih. "Sesungguhnya aku sudah bertaubat kepada Allah." Kisah Hamah adalah sebuah perjalanan panjang, penuh dengan penyesalan dan pencarian. Ia menceritakan bagaimana ia pernah bersama Nabi Nuh di masjidnya. Ia melihat Nabi Nuh berjuang, berdakwah kepada kaumnya yang ingkar. Namun, dalam hatinya yang masih penuh kegelapan, Hamah justru mencela cara dakwah Nabi Nuh. Ia melihat Nabi Nuh menangis, dan anehnya, air mata Hamah pun ikut mengalir. Ia merasa ada yang salah, ada yang kosong dalam dirinya. Penyesalan itu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. "Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu," katanya kepada Rasulullah. "Dan aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Di hadapan Nabi Nuh, Hamah memberanikan diri. "Wahai Nuh," katanya, "aku bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Kabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh, dengan kelembutan seorang utusan Allah, menjawab, "Wahai Hamah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertaubat kepada Allah melainkan Allah akan menerima taubatnya." Kemudian,
Nabi Nuh memerintahkannya untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang paling menakjubkan. Hammah, keturunan iblis, melaksanakan perintah itu. Ia bersujud, merendahkan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Nabi Nuh menyerunya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya taubat bagimu sudah turun dari langit." Namun, Hammah tidak bergeming. Ia tidak mengangkat kepalanya. Ia terus bersujud, tenggelam dalam penyesalan dan harapan. Ia tidak menghiraukan seruan itu. Ia seakan-akan ingin membuktikan bahwa taubatnya adalah taubat yang paling tulus. Perjalanan Hammah tidak berhenti di sana. Ia menceritakan bahwa ia juga pernah bertemu dengan Nabi Hud. Sama seperti Nabi Nuh, ia mencela cara dakwah Nabi Hud, dan lagi-lagi, ia ikut menangis melihat Nabi Hud menangis. Penyesalan itu semakin dalam. Ia bertemu dengan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Ia bertemu Nabi Ilyas di lembah. Ia menyaksikan langsung keajaiban-keajaiban yang terjadi dari masa ke masa. Puncaknya, ia bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah sosok yang sangat bijaksana. Beliau tidak menghakimi Hammah. Sebaliknya, beliau mengajarkan Taurat kepadanya, memberikan pengetahuan yang selama ini tidak pernah Hammah dapatkan. Sebelum berpisah, Nabi Musa berpesan, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Waktu terus berjalan. Hammah bertemu Nabi Isa. Ia menyampaikan salam dari Nabi Musa, dan Nabi Isa membalasnya. "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad," kata Nabi Isa, "sampaikan salamku kepadanya." Akhirnya, Hammah sampai di hadapan Nabi Muhammad. Kisah-kisah yang ia ceritakan adalah jembatan yang menghubungkan sejarah dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir. Setelah Hammah selesai bercerita, Rasulullah memandang ke arah yang jauh. Air mata menetes dari mata beliau. Beliau terharu. "Salam atas Nabi Isa selagi dunia masih ada," kata beliau lirih. "Dan salam atasmu wahai Hammah, di atas amanah yang telah engkau sampaikan." Hammah meminta sesuatu kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Rasulullah pun membacakan kepadanya surah-surah Al-Quran, Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, dan Mu'awwidzatain, An-Naas dan Al-Falah, serta Al-Ikhlas. Hammah, keturunan iblis itu, mendengarkan ayat-ayat suci itu dengan penuh khusyuk. Cerita berakhir di situ. Rasulullah menghentikan ceritanya sebelum Hammah menyampaikan keperluannya yang lain. Umar tidak tahu apakah Hammah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kisah ini mengajarkan kita tentang satu hal yang sangat penting. Pintu taubat itu selalu terbuka, bahkan untuk makhluk yang paling terkutuk sekalipun. Jika seorang keturunan iblis saja bisa bertaubat, apalagi kita? Ini adalah bukti nyata bahwa kasih sayang Allah itu tak terbatas. Untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif dan menakjubkan seperti ini, mari bersama-sama dukung dakwah kami. Yuk, bantu sebarkan kebaikan. Subscribe channel YouTube Risalah TV sekarang juga. Jangan lewatkan kesempatan untuk terus menyebarkan kebaikan ini. Karena setiap subscribe dan share dari kalian adalah bagian dari pahala dakwah yang akan terus mengalir. Klik link di bio, atau cari Risalah TV di YouTube, dan tekan tombol subscribe sekarang.